Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai dan menjaga dan memelihara kita sampai saat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan, kami boleh mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib sampai pada saat ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Tuhan berkati kami sekalian, baik seluruh jemaat Tuhan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan hamba-Mu. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan benar-benar akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca daripada Alkitab kita masing-masing dari Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, tetapi saya akan membaca ayat 5 dan ayat ke-6 dan juga ayatnya yang ke-8 untuk kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini ialah Ia telah bangkit. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, kita telah merayakan Paskah, dan Paskah ini merupakan peristiwa besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Kristus Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, dan memberitahukan kepada kita bahwa maut telah dikalahkan, maut telah ditelan. Tidak ada lagi ketakutan bagi kita terhadap kekuatan sengat maut itu, karena telah dipatahkan dan dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa ini menggemparkan dunia. Peristiwa ini telah menggoncangkan banyak orang pada waktu kebangkitan Yesus di Palestina pada waktu itu. Tetapi juga sampai pada hari ini masih juga menjadi perdebatan di antara banyak orang. Apakah benar Yesus itu bangkit? Apakah memang peristiwa itu benar-benar terjadi? Memang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap peristiwa yang terjadi perlu ada bukti dan ada saksi supaya peristiwa itu benar-benar dapat dipercaya, peristiwa itu benar-benar masuk akal dan dapat diterima. Untuk itu, maka harus ada orang yang menjadi saksi. Ya, ada petunjuk yang membuktikan bahwa benar-benar peristiwa itu terjadi. Di dalam dunia hukum, jika seorang hakim akan mengambil keputusan untuk suatu perkara dengan adil dan benar, maka hakim tersebut harus memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang telah ditetapkan dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, supaya hakim itu benar-benar dapat memutuskan sebuah perkara dengan adil dan benar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, pasal 184, ada dua hal penting bagi seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara secara adil dan benar. Yang pertama adalah keterangan saksi, dan yang kedua adalah barang atau alat bukti. Kalau dua unsur ini ada, maka keputusan hakim itu telah memenuhi unsur keadilan dan kebenaran di dalam memutuskan sebuah atau suatu perkara.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 membentangkan kepada kita tentang Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya seperti apa yang telah ia katakan sebelum kematiannya di atas kayu salib. Alkitab mencatat bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Pada waktu itu kita mempercayai dengan sungguh-sungguh kesaksian Alkitab, kesaksian Injil tentang kebangkitan Yesus, karena ada banyak saksi, ada banyak orang yang menyaksikan tentang kematian dan kebangkitannya. Ada murid-muridnya. Perjanjian Baru mencatat setidaknya ada 12 kali Yesus menampakkan diri kepada orang-orang atau murid-muridnya. Maka kita mempunyai kekuatan untuk mempercayai bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Hal yang pertama kita lihat saksi mengenai Yesus yang bangkit dan menampakkan diri ini. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak sekali kesaksian-kesaksian tentang hal ini. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 20 ayat 10 sampai dengan 18, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang kedua, di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35, Yesus menampakkan diri kepada Maria dan perempuan-perempuan lain yang menyertainya pada waktu itu. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 33 sampai dengan 34 dan 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan 5, Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35, di sana dikisahkan tentang Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Juga di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49, Yesus menampakkan diri kepada 10 rasul. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 31, Yesus menampakkan diri kepada 11 rasul. Dalam Yohanes pasal 21 kita membaca di sana Yesus menampakkan diri kepada 7 rasul. Dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20, Yesus menampakkan diri kepada semua rasul pada waktu itu. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, Yesus menampakkan diri kepada 500 murid. Matius 28 ayat 16 sampai 20, Tuhan menampakkan diri kepada semua rasul, kepada Yakobus saudaranya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 7. Kisah para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 8, Yesus menampakkan diri kepada rasul-rasul. Juga di dalam Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 9, 1 Korintus 15 ayat 8, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus setelah perjumpaannya dengan Yesus di pintu menuju kepada kota Damsyik itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, catatan ini memberitahukan bahwa mereka semua ini adalah saksi hidup tentang peristiwa kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu maka peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan maut, atas setiap jengkal kehidupan kita, atas setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Yesus telah bangkit dan menampakkan diri dan memberitahukan bahwa Dia ada dan Dia hadir dalam seluruh kehidupan ini. Tidak ada satu waktu, tidak ada satu keadaan, bahkan maut sekalipun dapat membatasi Yesus. Dia datang dan Dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Yang kedua, bukti bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari pembacaan kita tadi, beberapa bukti dari ayat-ayat firman Tuhan di atas, kita bisa menemukan fakta atau bukti ketika Yesus menampakkan dirinya. Fakta yang menunjukkan Yesus sungguh-sungguh bangkit, dan bangkit dalam rupa wujud manusia yang sungguh-sungguh dengan tubuh jasmani ini. Tetapi di dalam tubuh yang sudah diubahkan, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Yang pertama kita dapat menemukan di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 20, Yesus menampakkan diri dan masih ada bekas luka di tangan, kaki dan di tubuhnya. Yang kedua, Matius pasal 28 ayat 9, Yesus bangkit dengan tubuh yang bisa dilihat, disentuh, bisa diraba, bisa dipeluk.
Yang ketiga, di dalam Lukas 24 ayat 37 sampai dengan 40 dan Yohanes 20 ayat 20 dan juga ayat 27, Yesus bangkit dengan tubuh badannya yang sungguh-sungguh nyata. Yesus menyuruh para murid untuk menjamah dan memeriksa tubuhnya dengan teliti. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 30 dan 41 ayat dan ayatnya yang ke-43, Yesus juga makan dan minum bersama-sama dengan para muridnya setelah kebangkitannya. Semua ini menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dalam tubuh jasmani. Yesus bangkit dari antara orang mati dengan rupa yang sama ketika ia menderita dan mati di atas kayu salib. Ia sungguh-sungguh bangkit dan hidup dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang pada waktu itu. Jika ada orang yang menyangkal, membantah dan mengatakan bahwa ini sebuah halusinasi daripada para murid tentang guru, tentang Yesus yang mereka percaya dan mereka ikuti, maka ini tidak mempunyai dasar sama sekali. Karena murid-murid sendiri menyaksikan bagaimana Yesus menderita, bagaimana dia bangkit, bagaimana mereka bertemu, berjumpa dengan dia. Bahkan mereka sendiri menyaksikan tentang apa yang dia nyatakan, difirmankan bahwa dia akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia benar-benar menyatakan diri kepada murid-muridnya. Bagaimana mungkin hal ini kalau dikatakan halusinasi? Bahwa Yesus bisa diraba, Yesus bisa disentuh, Yesus bisa dijamah dengan panca indera daripada murid-muridnya sendiri. Bagaimana mungkin para muridnya bisa mengingat setiap detail daripada kisah Yesus yang mati dan bangkit dan berjumpa dengan mereka? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada beberapa catatan penting yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam renungan kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya adalah benar-benar peristiwa yang terjadi. Ada beberapa ayat di sini yang dapat kita lihat. Dalam Matius 16 ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bandingkan juga Matius 20 ayat 17 sampai dengan 19, Yohanes pasal 11 ayat 25, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang kedua, bahwa dengan peristiwa kematian dan kebangkitan dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, memberikan kepada kita jaminan bahwa ada kebangkitan sesudah kematian. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan 26, Tuhan Yesus berkata di sana, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang ketiga, bahwa dengan peristiwa kematian, kebangkitan dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa ada tubuh kemuliaan bagi orang-orang yang percaya. Bahwa kematian bukan sesuatu yang mengakhiri seluruh kehidupan ini, tapi di dalam Kristus Yesus kita mati, kita akan dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Lukas pasal 24 ayat 39 berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Bandingkan juga Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21, 1 Korintus pasal 15 ayat 40 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-55. Dengan peristiwa ini juga
Kita yakin dengan pasti bahwa ada tempat di surga bagi setiap orang yang percaya kepada kebangkitan daripada Kristus Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14, Tuhan Yesus dengan sangat jelas berkata di sana, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Bandingkan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Dengan peristiwa kematian, kebangkitan, dan penampakan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Allah menyertai orang percaya selama-lamanya. Allah tidak meninggalkan dan membiarkan orang-orang percaya. Yesus tidak meninggalkan dan membiarkan murid-muridnya di dalam ketakutan, kebimbangan, keraguan. Tetapi dengan kebangkitannya, Dia menyatakan bahwa Dia menyertai mereka. Dia menjaga dan memelihara mereka. Dia ada bersama-sama dengan mereka, termasuk kita yang percaya kepada Dia. Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Inilah janji Allah. Dari peristiwa kebangkitan ini, kita dapat merenungkan 5 hal penting ini bagi kita. Bahwa Allah menjamin seluruh kehidupan kita. Bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan bagi kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Janjinya ya dan amin bagi kita, bagi hidup kita hari ini, bagi hidup kita yang akan datang, bagi keturunan kita, bagi segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada kita. Sekalipun mungkin pada hari ini kita menghadapi peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, termasuk masalah peristiwa pandemi COVID-19, virus wabah corona yang telah mewabah secara global ke seluruh dunia, yang membuat kita tetap waspada, yang membuat kita tidak lagi bisa bergerak dengan leluasa. Semua hal dalam kehidupan kita dibatasi. Tetapi kita percaya Allah tidak bisa dibatasi. Yesus tidak dibatasi dengan keadaan dan kondisi kita hari ini. Dia ada bersama-sama dengan kita karena Dia telah bangkit dan menyatakan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan persoalan-persoalan kita, pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidup kita yang sampai hari ini mungkin kita sulit mengatasinya. Tapi dengan kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, memberitahukan dan membuktikan kepada kita bahwa Dia ada untuk menolong kita, melepaskan dan membebaskan kita, dan menjamin bahwa tidak ada satu persoalan apapun dalam hidup ini yang akan merebut dan merampas kita daripada Dia. Entah itu persoalan-persoalan yang menyangkut masalah hubungan suami istri, masalah dengan anak-anak, masalah pekerjaan. Hari ini dengan ada social distancing dan semua dibatasi, banyak orang sulit untuk melakukan pekerjaannya. Banyak orang tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan sebagaimana mestinya. Ya, banyak orang berhenti dari pekerjaan, banyak orang dirumahkan. Dan ini menjadi persoalan yang hari ini bukan menjadi persoalan pribadi, tapi menjadi persoalan masyarakat, persoalan sosial, persoalan pemerintah hari ini. Bapak Ibu, kita punya persoalan-persoalan pergumulan, mungkin masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah pendidikan, masalah utang, dan masalah dengan orang lain. Tapi kebangkitan Kristus Yesus, bukti bahwa Dia tidak membiarkan kita dan murid-muridnya menghadapi kehidupan ini. Tentu kita percaya bahwa Dia ada dan menyertai kita. Mari kita mengarahkan hati, mata kita, pikiran kita kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah bangkit dan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian, bahwa Dia hidup
dan menjamin kehidupan kita dan pasti akan menolong kita. Sebabnya mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita mau memperhatikan hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Langkah-langkah berikut ini mari kita ambil di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Bahwa marilah kita hidup bagi Tuhan. Kita mau mempersembahkan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Dia telah melakukan yang terbaik bagi kita. Menderita mati, menggantikan kita di atas kayu salib. Dan bangkit untuk memberitahukan bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Marilah kita tetap menjaga dan memelihara iman kita. Supaya semakin hari semakin teguh. Walaupun ada persoalan pergumulan, iman kita tidak boleh goyah. Kita tetap mempercayai Dia di dalam segala keadaan dan segala persoalan pergumulan yang kita hadapi. Marilah kita tetap setia kepada Dia, jangan berpaling daripada Dia. Ada apapun yang kita hadapi, jangan tinggalkan iman kita kepada Dia. Jangan berpaling kepada hal-hal yang lain. Jangan mengambil jalan-jalan pintas. Jangan mengambil keputusan yang nekat. Jangan mengambil cara-cara duniawi. Jangan memakai cara-cara orang yang tidak percaya dan mengenal bahwa Tuhan ada. Jangan. Kita tetap percaya bahwa Dia ada dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Jangan berpaling daripada Dia. Kita tetap terus mau bersaksi tentang Dia, bercerita tentang Dia, mau menyatakan kabar baik tentang Dia, bahwa Allah mengasihi seluruh isi dunia ini dan rindu supaya manusia mengalami kasih dan damai sejahtera, berkat pertolongan dan kehidupan yang kekal daripada Dia. Marilah kita juga percaya bahwa kalau Yesus sudah berfirman, Dia datang menderita mati dan bangkit, dan Dia naik ke surga dan berjanji Dia akan kembali. Maka mari kita tetap menantikan kedatangan Dia yang kedua kali dengan setia dan sabar dan tekun di dalam seluruh kehidupan kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit dan menyatakan dirinya kepada murid-murid, kepada Maria, kepada Petrus, kepada Paulus, dan kepada seluruh orang-orang yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kebangkitan-Mu memberikan jaminan dan kepastian bahwa kehidupan kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Engkau telah bangkit. Engkau menyatakan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami menghadapi kehidupan ini seorang diri. Bapa, terima kasih, kiranya memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, dan orang-orang yang percaya kepadamu dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tetap menyertai, meneguhkan, menguatkan, menjaga dan melindungi kami. Terpujilah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin.